Setiap Buddha datang ke dunia dengan latar belakang masing-masing. Karena Buddha memberi bimbingan sesuai dengan kebutuhan zaman. Di dunia ini, latar belakang setiap zaman juga berbeda-beda. Setiap Buddha menghadapi zaman yang berbeda-beda dan menggunakan berbagai metode terampil untuk membimbing makhluk hidup yang berbeda-beda. Jika kita bisa terus menerima bimbingan setiap Buddha dan terus giat melatih diri, maka kita akan bisa memupuk banyak kebajikan. Mungkin kita berpikir bahwa Buddha Sakyamuni sudah bertemu dengan banyak Buddha. Bagaimana dengan kita? Kita mungkin berpikir kita tidak sadar pada saat bertemu dengan Buddha, atau tidak tahu ajaran Buddha yang mana yang bermanfaat bagi kita. Jika kita berpikir begitu, kita hendaknya menganggap setiap orang sebagai Buddha. Sesungguhnya, setiap orang memiliki hal yang bisa kita pelajari. Jika kita bisa sungguh-sungguh mendengar pola pikir orang, mendengar cara mereka menghadapi orang dan menangani masalah, sesungguhnya semua itu adalah pendidikan hidup bagi kita. Jika bisa membangkitkan hati penuh hormat seperti ini, tidak mungkin kita tak bisa memiliki kesempatan bertemu dengan Buddha. Karena setiap orang adalah Buddha. Jadi, kita harus selalu membina hati penuh rasa hormat. Alkisah, pada zaman dahulu, ada Yaka kecil merebut kursi Dewa Saka. Suatu ketika, para dewa berkumpul di istana Dewa Saka. Tiba-tiba datang seorang Yaka kecil yang bertubuh sangat kecil, berkulit hitam, kurus dan sangat buruk rupa. Dia langsung berjalan ke tempat duduk Dewa Saka dan kemudian duduk di atasnya. Para dewa segera mengelilinginya untuk memintanya meninggalkan tempat itu. Mereka menggunakan banyak kata-kata buruk untuk mencelanya. Semakin dicela, tubuh Yaka itu semakin membesar. Saat para dewa kembali memarahinya, tubuh si Yaka semakin bertambah besar. Mereka kembali mengecamnya, dan tubuh si Yaka kembali bertambah besar. Seiring tubuhnya yang bertambah besar, wajah si Yaka yang buruk rupa pun semakin enak dipandang. Melihatnya, para dewa sangat tak berdaya. Mereka segera melaporkan hal ini kepada Dewa Saka, karena mereka tidak tahu harus menggunakan cara apa untuk mengusir Yaka itu. Raja Saka kemudian berkata, "Tidak apa-apa, ketahuilah bahwa ada sejenis Yaka yang suka membuat orang merasa benci, yaitu membuat orang merasa marah. Semakin kamu merasa marah, dia semakin gembira. Saat orang-orang semakin diliputi oleh kebencian, dia merasa semakin gembira. Saya tahu bagaimana menangani hal ini." Kemudian Dewa Saka pergi ke ruang utama istananya. Dewa Saka memberikan hormat kepada si Yaka sambil berkata, "Dewa besar, saya adalah Dewa Saka." Mendengarnya, tubuh si Yaka berubah kecil. Raja kembali berkata, "Dewa besar, saya adalah Dewa Saka." Tubuh si Yaka kembali mengecil. Raja kembali berkata, "Dewa besar, saya adalah Dewa Saka." Setelah mengulanginya sebanyak 3 kali, tubuh si Yaka terus mengecil, hingga kembali seperti semula. Karena merasa malu, si Yaka lalu pergi meninggalkan tempat itu. Dewa Saka duduk di tempatnya dan berkata,
Kalian harus ingat untuk jangan mudah terjebak oleh orang yang suka membuat kita marah. Pada saat bertemu dengan orang yang gemar membuat kita marah, kita harus mundur selangkah, lalu menggunakan ketulusan dan kerendahan hati untuk berinteraksi dengan mereka. Mengapa demikian? Ini karena semakin kita merasa marah, mereka akan semakin gembira. Pada saat ada orang seperti ini, kita jangan mencela mereka, karena itu berarti kita memenuhi harapan mereka. Dengan demikian, mereka akan berhenti untuk membuat kita marah. Jadi, di alam surga saja terdapat setan, terlebih lagi di alam manusia. Pada kehidupan di alam manusia ini, kita sungguh memiliki banyak kesempatan untuk melatih diri. Sesungguhnya, Yaka yang suka membuat orang marah tidak berada jauh dari kita. Mereka juga ada di sekitar kita. Mereka suka mengganggu orang. Semakin kita merasa marah, mereka semakin gembira. Karena itu, kita harus selalu mengingatkan diri kita. Apakah kita perlu merasa marah karena satu perkataan darinya? Apakah kita perlu merasa marah karena satu mimik wajah dan satu tindakan darinya? Tidak perlu. Kita hendaknya bersyukur dan menganggap mereka sebagai bodhisattva atau calon Buddha. Janganlah kita menganggap mereka sebagai yaka. Kita harus memandang mereka sebagai bodhisattva yang tengah membimbing kita. Jadi, setiap orang di sekitar kita adalah Buddha dan bodhisattva. Orang-orang yang gampang marah dan dipenuhi rasa benci juga adalah pendidikan hidup bagi kita. Mereka sangat bermanfaat bagi kita. Jangan berpikir mereka sedang melukai kita, tetapi sebaliknya, kita harus berpikir mereka sedang memberi manfaat bagi kita. Dengan demikian, kita bisa belajar banyak dari mereka. Inilah cara kita menghimpun pahala yang tidak terhingga. Pada kehidupan di dunia ini, di manakah kita bisa bertemu dengan banyak Buddha? Sesungguhnya, di dalam diri setiap orang terdapat hakikat kebudaan. Kita harus menghargai dan menghormati setiap orang, karena mereka memberikan kesempatan kepada kita untuk melatih diri. Jadi, hati kita harus selalu tenang dan jernih. Kondisi batin yang tenang dan jernih adalah nibbana. Jika dapat menghadapi orang dan masalah dengan harmonis, berarti kita sudah selaras dengan kebenaran. Inilah kebenaran ajaran Buddha. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat dan semoga Anda berbahagia.